Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Ramli, NIM 2511110949. Saya guru bidang studi Al-Quran Hadis di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Mandinging, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 UIN Raden Intang Lampung tahun 2025. Pada video kali ini saya akan membawakan materi ajar Al-Quran Surah Al-As. Materi ini merupakan materi kelas 4 semester 1 tahun pembelajaran 2024-2025. Dan pada pembelajaran kali ini saya akan menggunakan metode pendekatan deep learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Baik. Alhamdulillah. Wa syukurillah. Ya, alhamdulillah kita dalam suasana sehat walafiat. Jadi itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah nikmat kesehatan. Nah, maka nikmat kesehatan ini harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, bagaimana cara kita mempergunakan nikmat kesehatan ini? Nah, tentunya kita gunakan untuk senantiasa menuntut ilmu. Rajin datang ke sekolah, rajin belajar. Itu salah satu cara untuk memanfaatkan nikmat atau karunia kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Paham ya? Ya, baik. Sekarang sebelum kita memulai pelajaran, kita akan siapkan dan baca doa dulu. Nah, oleh karena itu doa ini akan dipimpin oleh ketua kelas atas nama Naura. Ya, jadi kita berdoa dulu agar pelajaran kita senantiasa mendapat ridho dari Allah. Ya, silahkan dimulai doanya. Siapkan. Bercantik, ustadz, yang bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat jurusan baca doa belajar. Amin amin ya rabbal Alamin. Alhamdulillah kita sudah berdoa bersama-sama. Kalau kita sudah berdoa, itu berarti pelajaran akan segera dimulai. Jadi tidak ada lagi aktivitas-aktivitas yang lain yang akan kita lakukan selain belajar, ya. Ya baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan mengabsen nama-nama siswa siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir pada hari ini. Jadi mohon diperhatikan namanya yang disebut. Pertama, Putri Faisa Maharani, Hadir. Ranti Salsabila, Hadir. Asmaul Husna, Hadir. sebesar suara tadi, Safira, Hadir.
Anggi Anggraini. Hadir. Alhamdulillah hadir semua, ya, tidak ada yang tidak hadir. Alhamdulillah hadir semua. Ya baik, sekarang Bapak akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Ya. Materi yang akan kita pelajari pada saat ini adalah materi tentang surah Al-Asr. Surah Al-Asr. Ya, surah Al-Asr. Ya, jadi di sini kita akan mempelajari surah Al-Asr. Jadi sebentar Bapak Guru akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan surah Al-Asr. Ya. Kemudian setelah itu kita akan adakan semacam soal atau latihan yang akan kita kerjakan. Ya, tentunya kita akan kerja kelompok dan setelah itu kita akan baik anak-anakku sekalian, sekarang kita akan masuk pada materi pembelajaran kita pada hari ini. Al-Quran, hadis, surah Al-Asr. Ya, surah Al-Asr. Sebelum kita mulai pada pembelajaran, ya, saya mau tanya kembali. Surah Al-Asr ini terdiri dari berapa ayat? 3 ayat. Alhamdulillah. Nah, pertanyaan yang kedua, adakah di antara kalian yang bisa membacakan surah Al-Asr? Angkat tangan. Ya. Baik, saya tunjuk satu orang untuk membacakan surah Al-Asr dengan suara yang besar. Ya. Coba dibacakan oleh Nur Asisa. Ayo berdiri dulu. Ayo. A'udzu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Ya, tepuk tangan untuk Nur Asisa. Oke. Berikut di kelompok ini saya tunjuk satu orang membacakan surah Al-Asr. Ya, yang diwakili oleh Asmaul Husna. Silakan berdiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya, tepuk tangan untuk Oke, sekarang satu orang lagi di kelompok ini dibacakan oleh Anggi Anggraini. Silakan berdiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya, tepuk tangan juga untuk Anggi Anggraini. Ya, baik. Jadi alhamdulillah kalian rata-rata sudah menghafal surah Al-Asr. Akan tetapi cara membacanya ini masih perlu diperbaiki. Nah, yang kedua, sekarang
kita akan mempelajari selain bacaan, tentunya kita mempelajari arti dari surah Al-Asr. Nah, ini sebagai tujuan pembelajaran, ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yang harus kalian ketahui adalah kalian mampu membaca surah Al-Asr ini dengan baik. Yang kedua, kalian mampu menghafal surah Al-Asr ini dengan baik. Yang ketiga, kalian mampu, ya, menterjemahkan atau mengartikan surah Al-Asr ini dengan baik. Kemudian yang keempat adalah kalian mampu atau mengetahui isi kandungan dari surah Al-Asr. Kemudian yang terakhir, yang paling inti adalah kalian mampu mengamalkan surah Al-Asr ini dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang paling penting, ya. Bukan hanya menghafal, bukan hanya membaca, bukan hanya menerjemahkan, tapi kita mampu melaksanakan apa yang ada dalam surah Al-Asr ini. Ya, itu. Ya, baik. Nah, sekarang Bapak akan membagikan materi kita pada hari ini, yaitu tentang surah Al-Asr. Kita dulu tadi. Ya, di situ pada materi kita kali ini, ayat yang pertama dalam surah Al-Asr ini berbunyinya apa? Wal asri. Nah, ini kita lihat di sini. Wal asri. Wal asri. Ada yang tahu apa artinya wal asri? Demi masa. Nah, ini demi masa. Siapa yang berkata ini? Allah atau Nabi? Allah, karena ini adalah firman Allah. Nah, yang kedua, apa bacanya yang kedua? Innal insana lafi khusri. Innal insana lafi khusri. Ini ayat yang kedua. Ya. Apa artinya ayat kedua ini? Ada yang tahu? Ada? Tidak ada yang tahu? Nah, artinya ini adalah sesungguhnya manusia berada dalam Ya, baik. Sekarang kita akan masuk pada penutupan materi, ya. Nah, Bapak Guru akan menyimpulkan isi materi yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, surah Al-Asr ini terdiri dari 3 ayat. Nah, ini yang pertama yang harus kita ketahui. Surah Al-Asr ini terdiri dari 3 ayat. Ya, salah satu surah yang paling pendek dalam Al-Quran adalah surah Al-Asr. Nah, kemudian yang kedua kesimpulannya adalah isi kandungan dari surah Al-Asr ini menceritakan tentang waktu, ya, orang-orang yang memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi semua ini orang rugi, kecuali ada 4 tadi yang tidak rugi. Yang pertama adalah orang yang beriman. Yang kedua adalah orang soleh.
Yang ketiga adalah saling menasehati dalam kebenaran. Yang keempat, menasehati dalam kesabaran. Ini 4 orang yang tidak akan merugi. Ya, jadi mudah-mudahan kita bisa laksanakan amalan yang 4 ini. Kalau tidak mau rugi, kita harus beriman kepada Allah. Nah, kalau tidak mau rugi, harus melaksanakan amal soleh. Kalau tidak mau rugi, kita harus menasehati dalam kebenaran. Dan kalau tidak mau rugi, kita harus saling menasehati dalam kesabaran. Baik. Jadi sekarang materi kita sudah selesai pada hari ini. Sekarang bukunya dan pulpennya silakan dimasukkan ke dalam tas. Kemudian kita akan untuk pembelajaran kita ini. Ya, silakan dimasukkan dulu semua dalam tas. Menutup perjumpaan kita pada hari ini, kita akan tepuk guru dulu. Ya. Coba kita sama-sama tepuk guru. 1, 2, 3. Tepuk guru. Dihormati, disayangi, dicintai guru. Oke, sekarang kita tepuk Pancasila sebelum kita berdoa. Ya. Dipimpin oleh 1 orang ketua kelas. Silakan. Tepuk Pancasila. Sila ke-1 lambangnya bintang. Sila ke-2 lambangnya rantai emas. Sila ke-3 pohon beringin. Sila ke-4 kelalaman. Dan sila ke-5 payung kapas. Oke, sekarang kita akan menutup perjumpaan kita pada kesempatan hari ini dengan baca doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan doa disiapkan. Bercantik Israelnya bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan baca doa pula. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kita mulai keluar kelompok 1. Disusul kelompok 3, 2. Ini ya. Kita memberi video nanti. Kita belum ngambil. Ya. Kita mau memberi video nanti.